Halo Sobat Nextrend, kembali lagi bersama gue Zian Fajrin. Kali ini gue akan review Vivo X60 Pro yang dimana HP flagship ini nggak cuma unggul di kamera aja. Untuk kalian yang penasaran apa aja keunggulan di HP ini, tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Untuk Sobat Nextrend, gue akan nge-review Vivo X60 Pro ini secara singkat dan jelas tanpa perlu kita bahas spesifikasi lagi. Nah, untuk kalian yang belum tahu spesifikasi lengkap dari HP flagship ini, kalian bisa tonton video unboxing di sebelumnya. Pertama-tama kita akan bahas soal desain Vivo X60 Pro yang ternyata masih meninggalkan sidik jari, yang meskipun sidik jarinya itu tuh nggak ketara banget kalau misalkan kalian nggak perhatikan secara detail gitu. Tapi kalau untuk mencari amannya, kalian yang nggak suka ada sidik jari yang menempel di desain premium Vivo X60 Pro ini, kalian bisa menggunakan case yang udah dibundling ketika kalian membeli. Nah, case-nya ini tuh kan didesain dengan secara unik dan menarik karena mengikuti desain layarnya si Vivo X60 Pro yang merupakan 3D curve display kalau nggak salah namanya. Jadi bisa kalian lihat, ini mungkin case-nya akan sulit untuk dicari atau akan ada di outlet Vivo. Ya, gue nggak tahu sih kedepannya kayak gimana, tapi pasti ini akan jadi ciri khasnya Vivo X60 Pro sendiri. Dan hati-hati juga kalau misalkan kalian ini cuma punya, kan dapat satu gratis kan, jadi harus hati-hati menjaga barangnya. Tapi dibalik kekurangannya desain Vivo X60 Pro ini tuh memiliki desain yang menurut gue emang premium banget dan cocok untuk kalian yang emang memiliki pengen HP dengan desain yang simple dan elegan. Terus juga bahannya ini enak banget untuk dipegang. Jadi kalian emang agak licin, dan ini emang agak licin. Jadi kalian harus hati-hati, makanya case itu berguna banget. Lanjut ke performa kamera Vivo X60 Pro. Nah, performa kamera Vivo X60 Pro yang diunggulkan ini memang menghasilkan gambar dan video yang cukup baik. Kok bisa sih bilang foto yang dihasilkan Vivo X60 Pro ini sangat memuaskan? Karena hasil dari foto yang gue ambil ini, dia bisa memperlihatkan detail kecil. Kalau misalkan kalian zoom in, itu tuh kalian bisa memperlihatkan kayak tekstur wajahnya. Jadi ini tuh bener-bener kayak lensanya tuh gak mementingkan resolusi, tapi pengalamannya memberikan pengalaman yang baik. Hasil foto Vivo X60 Pro di pagi hari dan malam hari menghasilkan gambar yang jernih, yang mungkin ini dibantu dengan lensa dari Zeiss. Jadi kamera utama Vivo X60 Pro yaitu 48 megapiksel sempat diragukan oleh Nextrend karena ya 48 megapiksel gitu. Kalau yang lain kan kayaknya flagship tuh udah nggak 48, tapi ternyata hasilnya sangat memuaskan. Dan juga untuk fitur videonya yang memiliki fitur gimbal stabilization 2.0 ini sangat menarik dan membuat kagum untuk kalian yang suka membuat kayak video vlogging atau video dokumenter, film pendek. Nah, ini perangkat yang cocok untuk kalian gunakan. Hasil foto dari kamera selfie Vivo X60 Pro juga menghasilkan gambar yang baik. Dia memberikan cahaya yang cukup walaupun itu di dalam ruangan. Kamera selfie yang disematkan pada punch hole di atas layar bagian atas Vivo X60 Pro, dia tuh buletannya itu tuh nggak terlalu besar, mungil, jadi nggak terlalu mengganggu juga. Dan kita bahas langsung ke layar. Jadi layarnya ini kan 3D curve display.
Nah di 3D curve displaynya ini menurut gue tuh gak nyaman. Bukannya gak nyaman gimana ya, karena gue terbiasa untuk ngelihat smartphone yang mungkin layarnya datar gitu kan. Jadi kalau misalkan ngelihat HP dengan layar seperti ini jadi kayak agak aneh gitu ketika main game, terus juga ketika nonton film rasanya jadi kayak berbeda. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu ngeganggu. Jadi ini balik lagi ke ketertarikannya kalian sendiri. Kalau misalkan kalian nyaman-nyaman aja ya it's okay. Kalau misalkan kalian mementingkan performanya atau spesifikasinya dari HP ini pasti juga nggak masalah. Di balik kekurangan yang menurut gue di layar Vivo X60 Pro ini ada sebuah keunggulan, yaitu dukungan refresh rate 120Hz dan sampling rate 240Hz. Nah, sampling rate ini cukup membantu untuk layar menjadi responsif ketika bermain game. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagging ketika apalagi seru-serunya main game, gak perlu khawatir di Vivo X60 Pro. HP Vivo X60 Pro ini juga cocok untuk kalian yang pro gamer. Gue udah nyobain game Mobile Legends dan grafiknya mendukung hingga ke ultra. Jadi kalau misalkan kalian lihat sendiri cuplikan video ketika gue main game di Vivo X60 Pro ini dengan pengaturannya, ini tuh dia tuh bener-bener kayak cepet gitu. Gue berkali-kali main di Vivo X60 Pro dan menang terus. Mungkin itu karena 240Hz nya di layar si Vivo X60 Pro ini. Nah, setelah bahas kemampuan gaming di Vivo X60 Pro, sekarang kita membahas kualitas suaranya. Ketika bermain game ataupun menonton film pastinya kita memerlukan suara. Nah, di Vivo X60 Pro ini hanya ada satu speaker saja, yaitu di bagian bawah. Kalau misalkan bisa kalian lihat, ini ada speaker, terus ini USB Type-C. Nah, ini slot kartu SIM. Di speaker ini dikatakan sudah high resolution. Nah, ketika gue cobain, emang sih kualitas suaranya itu bagus, besar gitu. Tapi dia tuh kayak kesannya nanggung gitu. Karena kan cuma ada satu, jadi kayak pengalaman ketika menonton filmnya, terus kayak main gamenya jadi kayak kurang gitu. Tapi kalau misalkan ada dua kan jadinya kita punya pengalaman yang cukup baik. Jadi kalau misalkan gue sendiri, gue menggunakan headset. Nah, headset yang diberikan Vivo X60 Pro itu dia jadi headset 3,5 mm, ada kabel lagi sambungan ke USB Type-C. Jadi kan kalau misalkan kalian lihat di bagian bawah dan di bagian atas Vivo X60 Pro ini nggak ada port 3,5 mm. Jadi sambungan kabel ini tuh menurut gue juga nggak repot-repot banget karena kuat gitu. Jadi kayak ada magnetiknya gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kalau bisa kelepas lah atau apalah, enggak. Dan hasilnya ketika gue menggunakan headset tersebut, pengalamannya jadi baik kalau misalkan kalian nonton film dan main game. Kayak serasa di dunia kalian sendiri. Keunggulan selanjutnya dari Vivo X60 Pro yang pengen gue bahas ialah performa baterainya. Jadi baterai 4200 mAh ini bisa bertahan seharian dan penggunaannya tuh kayak nggak terlalu cepat. Kalau misalkan kita pakai kamera terus kita main game, itu tuh nggak terlalu cepat dan nggak menghasilkan perangkat yang terlalu hangat gitu. Masih bisa efek dinginnya tuh masih bekerja dari Snapdragon 870 yang awalnya juga sempat gue raguin kenapa yang lainnya udah 88 dan dia 870 gitu. Gue nggak tahu sih ini disebut sebuah kekurangan atau keunggulan, karena menurut gue dengan 870 Vivo X60 Pro masih bisa menghasilkan performa yang baik. Nah, dari ketahanan baterai yang bisa bertahan seharian, untuk pengisian dayanya juga dari 1% ke 100% itu hanya memerlukan waktu 1 jam. Tergantung dari pemakaian kalian, bisa 1 jam lewat 10 menit atau 1 jam lewat 5 menit. Nah, tambahan sedikit untuk keunggulan lainnya. Jadi Vivo X60 Pro ini unggul karena dia sudah berkonektivitas 5G ya, walaupun emang regulasi di Indonesia belum dijalankan, tapi setidaknya Vivo X60 Pro sudah berjaringan 5G dan ada NFC untuk kalian yang suka
berpergian. Jadi gak perlu khawatir karena ada NFC di perangkat ini. Vivo X60 Pro sudah dijual dengan harga 10 juta yang kalian bisa cek di e-commerce yang ada di Indonesia seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, untuk kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut tentang Vivo X60 Pro, komentar aja langsung di bawah. Dan untuk kalian yang pengen review lengkapnya dan seputar teknologi lainnya, baca aja langsung di nextrend.com. Sekian video review Vivo X60 Pro kali ini. Semoga video review ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk follow sosial media Nextrend dari TikTok, Instagram, Twitter. Dan di TikTok ini kita juga bisa mengadakan tanya jawab. Kalian yang punya pertanyaan seputar tips and trick bisa langsung ke TikToknya Nextrend Grid. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di video berikutnya.